Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, jumpa lagi di channel Ngaji Yok. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita. Kembali kali ini kita melanjutkan soal nun mati atau tanwin. Jika sebelumnya kita sudah mengkaji soal izhar, idgham, lalu sekarang kita akan mengkaji soal iqlab. Nah, sahabat Al-Quran, iqlab itu secara bahasa artinya adalah mengganti atau mengubah. Jadi kata iqlab itu, sahabat Al-Quran semua, seakar dengan kata qalb atau qalbun atau hati itu ya, hati. Artinya hati itu adalah sesuatu yang berubah-ubah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, itu doa kita kepada Allah. Ya Allah, tetapkanlah hatiku. Ya Allah yang maha pembolak-balik hati, yang mengubah hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Nah, itu seakar dengan itu. Iqlab seakar dengan qalbun atau qalb, hati. Kemudian secara istilah, iqlab itu artinya perubahan bunyi ya, perubahan bunyi nun mati atau tanwin menjadi mim yang dia itu ada gunnahnya tetapi tetap menjaga sengaunya atau ikhfa'nya. Nah, huruf iqlab ini hanya satu, yaitu ba. Jadi jika nun mati atau nun sukun atau tanwin, baik huruf baris di atas, di bawah, ataupun di depan, fathah, kasrah, ataupun dhammah, bertemu dengan huruf ba, maka nun mati atau tanwin itu akan berubah menjadi huruf mim. Jadi berubah bunyinya dari nun mati atau nun sukun atau tanwin, berubah dari nun itu menjadi mim. Nah, cara bacanya adalah pertama diubah dari nun menjadi mim, lalu kita gunnahkan, tetapi selain gunnah tidak gunnah murni, tapi ada samarnya sedikit. Dan dibaca samar atau gunnahnya itu sebanyak 2 harakat. Nah, bagaimana cara menyamarkannya agar dia tidak sama dengan mim? Caranya adalah bibir kita tidak terlalu ditutup. Jadi agak dibuka sedikit gitu ya. Jadi bunyi-bunyi ikhfa-nya ada. Jadi tidak murni mim dia. Mim itu adalah huruf bibir, syafatain ya. Dan kalau kita membaca mim, maka bibir harus dikatup sempurna. Tetapi karena dia iqlab, dia nun berubah menjadi mim, tetapi tidak seperti mim yang murni. Jadi mimnya agak terbuka sedikit bibir kita, sehingga tidak begitu jelas makhraj mimnya. Memang dari nun menjadi mim, tetapi tidak mim yang murni. Nah, inilah bedanya ya antara penyebutan mim dengan iqlab ini, perubahan dari nun kepada mim ini. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada tulisan alimum bima. Nah, kita baca alimum bima. Perhatikan di sini tulisannya alimun ya. Ada tanwin ya. Tanwin huruf dhammah, alimun ya. Lalu ketemu ba. Ba-nya baris kasrah di bawah. Jadi seharusnya alimun ya, un menjadi alimun. Jadi yang pertama kita ganti munnya, mun menjadi mum. Nah, cuma mumnya ada tanwin ya, tanwinnya un
berubah menjadi Yang pertama itu diubah ya menjadi kemudian setelah itu kita kasih dengung ya. Dengung 2 harokat, tetapi dengungnya tidak sempurna menjadi dengung mimnya ya, karena dia iklab tapi disamarkan sedikit. Jadi ada seperti ikhfanya. Alimun, bibir kita tidak tutup, tidak mengatut. Jadi yang salah itu misalnya alimun bima. Itu kita tidak ganti tanwinnya menjadi mim. Atau yang salah juga alimum bima. Itu tidak ada dengungnya. Jadi kalau tidak ada dengung juga keliru. Jadi harus ada agak lama. Alimun bima. Nah, salah juga kalau mimnya terlalu kentara. Misalnya alimum bima. Itu bibirnya, mimnya terkatup. Alimum bima. Sebaiknya dibaca alimum bima. Jadi terasa mimnya, huruf mimnya, tetapi tidak begitu sempurna. Itu bedanya iklab dengan penyebutan mim secara sempurna. Selanjutnya contoh lainnya summun bukmun. Ya, summun bukmun. Nah, summun itu tanwin juga dhammah, tidak dibaca summun bukmun, tetapi dibaca summun bukmun. Jadi dari tanwin diubah menjadi mim. Nah, salah satu tanda iklab yang paling sering dilihat dalam mushaf Al-Quran, ada huruf mim kecil. Ya, coba perhatikan di tanda yang kuning itu. Ya, di antara tanwin dengan tanwinnya mim dengan huruf ba itu ada mim kecil. Dalam mushaf Utsmani rata-rata itu ditulis seperti itu. Jadi untuk mengetahui, agar cepat diketahui bahwa ini iklab gitu. Jadi tidak langsung dibaca summun bukmun, tapi langsung diiklabkan menjadi summun bukmun. Ada tanda mimnya. Jadi biar kita cepat tahu ya. Lalu seperti tadi ya, diganti dari penyebutan tanwin menjadi mim. Summum bukmun. Yang kedua, kita dengungkan 2 harakat. Jadi agak lama bacanya. Jadi kalau salah kita baca misalnya dengan summum bukmun. Jadi cepat. Itu salah. Yang benar ada dengungnya 2 harakat. Summum bukmun. Nah, kemudian yang ketiga ada agak samarnya. Jadi mimnya tidak begitu kentara, tetapi agak disamarkan sedikit. Jadi kalau kita katupkan bibir sempurna untuk mengganti mimnya itu, menyebutkan mimnya, itu juga keliru. Misalnya yang keliru adalah summum bukmun. Itu keliru. Nah, yang betul adalah summum bukmun. Begitu ya. Kemudian lanjutannya muhitum bil kafirin. Ini ada to ya. To yang tanwin kemudian bertemu dengan ba. Sama seperti tadi ada tandanya, tanda mim. Di atas mim kecil itu menandakan iklab. Bacanya sama seperti tadi, muhitum bil kafirin. Tidak dibaca tun, tetapi dibaca
tum. Ya, langsung diganti menjadi mim. Didengungkan 2 rakaat, kemudian dibaca sedikit samar. Jadi tidak sempurna mimnya. Contoh berikutnya, amadam ba'ida. Amadam ba'ida. Amadan seharusnya tertulis amadan lalu ketemu ba, tapi tidak dibaca amadan, tapi amadam ya. Tanwinnya berubah menjadi mim. Lalu kita dengungkan 2 harakat dan membacakan dengungnya, mimnya itu tidak begitu sempurna. Ada sedikit samarnya, ikhfanya. Amadan ba'ida. Ya. Contoh berikutnya, ini baru ada nun sukun atau nun mati ya. Jadi dari awal tadi kita contohkan tanwin, ini ada nun mati. Min ba'dihim. Nun mati atau sukunnya langsung tidak dibaca min, tetapi dibaca mim. Nah, nun mati atau sukunnya langsung menjadi mim mati. Kemudian didengungkan, lalu pembacaan mimnya itu tidak begitu sempurna. Min ba'dihim. Nah, berikutnya contoh yang lain, alimun bizat. Alimun bizat. Ini tanwin dhammah mun ya. Tanwinnya tidak dibaca mun tetapi dibaca mum. Alimum, kemudian didengungkan biza, alimum bizat. Lalu kembali contoh nun mati ya. Nun mati atau nun sukun, yang bagi tidak dibaca yan bagi, tetapi dibaca yam bagi. Contoh berikutnya, sayyi'atum bima. Ini tanwin dhammah, tun tidak dibaca tun tetapi dibaca tum. Sayyi'atum bima. Ya, tunnya didengungkan, tumnya ya, tum didengungkan 2 harakat. Kemudian pembacaannya tidak mim sempurna tetapi sedikit ada ikhfanya. Sedikit saja. Jangan sampai terlalu banyak ya, jangan menjadi ikhfa dia. Karena dia dengung dia. Sayyi'atum bima. Ini harus hati-hati juga, jangan menjadi ikhfa malah. Karena kadang-kadang kalau kita tidak waspada menjadi ikhfa pula. Dia iklab bukan ikhfa. Sayyi'atum bima. Contoh berikutnya kembali nun mati ya atau nun sukun, amba. Dibaca am bukan an ya. Dibaca am bukan an. Kemudian didengungkan, lalu dengungnya mimnya itu tidak sempurna. Ada ikhfanya sedikit, tapi sedikit sekali. Jadi tidak usah banyak-banyak. Amba. Caranya seperti yang diungkapkan tadi, bibir tidak penuh. Contoh yang salah adalah amba. Nah, itu terkatup sempurna ya. Jadi sedikit dibuka bibir. Amba. Memang agak susah, tetapi harus kita latih agar penyebutan iklab ini bisa lebih baik dari hari ke hari sehingga kita benar dalam membaca Al-Quran.
sahabat Al-Quran semua, mari kita pelajari Al-Quran ini. Hari ini cukup dulu kita belajar Iqlab dan kita lanjutkan dalam pembelajaran berikutnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا حجة يا